lanjut aja. Ya, kita harus lihat sistem laparoskopi ini bagaimana, kameranya, insuflator ya. Kita kapan pakai trokar yang ukuran 5 mili, ada yang 10 ya, kanulanya. Ya, teruskan aja. Jadi laparoskopi ini merupakan alat yang khusus ya. Jadi supaya estetisnya lebih baik, minimal invasif surgery ya. Jadi bekas lukanya kecil, nggak banyak. Jadi tergantung kita yang mau pakai. Ya, lanjut aja. Yuk, lanjut. Nah, bisa kita lihat ini ada tumpuan alat ya. Kalau kita lihat ada monitor, kemudian ada insuflator, kemudian ada ini buat sumber cahaya ya. Kemudian ada yang buat monopoler, bipoler dan sebagainya, sumber energi. Nah, kita letakkan di samping, biasanya operator melihat juga asisten juga melihat. Jadi kameranya ada 2 biasanya. Jadi supaya enak lihatnya antara operator sama asisten. Kalau lain-lain untuk kamar operasi settingannya hampir sama lah ya. Ya, lanjutkan. Nah, biasanya susunannya seperti ini. Kita lihat kalau di Permata Hati nanti bisa kita lihat seperti ini ya. Ya, lanjutkan aja. Ya, jadi awal mulanya kita insuflasi. Insuflasi itu buat apa? Untuk memasukkan CO2 ke rongga abdomen sehingga kita punya ruang untuk bergerak, untuk melakukan operasi sehingga tidak mencederai organ yang lain. Ya, lanjutkan. Ya, lanjutkan. Nah, ini biasanya kita pakai ferrous needle dulu untuk masukkan untuk membuat lubang, masukkan gas. Biasanya kalau di tempat kita 2 liter kita masukkan CO2. Kalau di Australia karena gemuk, banyak yang gemuk bisa lebih, kadang sampai 4 liter. Pernah saya lihat di sana ya. Tergantung kebutuhan sebenarnya. Kita rata-rata 2 liter kita masukkan CO2. Ya. Ferrous needle nanti yang kita pegang ininya Mas. Nah, ini ada elastis, ada pirnya. Jadi supaya ujungnya tidak mencederai usus di dalam kalau kena. Nanti alatnya bisa lihat, nanti dipermainkan bisa. Ya, lanjutkan. Nah, ini alat insuflasi ya. Ada 6 indikator ya. Yang kita lihat angka-angkanya aja lah, 3 ini aja. Ini tekanan, kalau tekanannya lebih dari 14 biasanya belum masuk. Kalau belum masuk kita maksakan, takutnya nanti MVC masuk kutis nanti. Ya. Kemudian yang ini kecepatan gas untuk masuk. Kemudian ini jumlah gas yang sudah kita pakai. Ya. Jadi sebenarnya itu ada tiga angka ya di situ nanti. Jadi biasanya kita lihat nanti. Sudah masuk 2 liter, berarti kita masukkan yang buat kamera. Kemudian kita untuk indikatornya lihat tekanannya. Kalau tekanannya tinggi jangan kita paksakan. Pastikan betul-betul masuk dulu ya. Ya, lanjutkan. Ya, silakan lanjut aja. Nah, ini untuk membuat pot lubang ke dalam rongga abdomen. Masing-masing macam-macam ukurannya tergantung yang kita pakai. Untuk kamera biasanya kita pakai yang 10 mili. Untuk yang trokar biasa di samping sini biasanya kita pakai yang 5 mili ya. Dan untuk masukkan kanula itu kita pakai trokar. Jadi dia seperti pisau gini ya, dia masuk.
kemudian trokernya diambil nanti, supaya kita bisa masukkan seperti alat-alat gunting, gesper dan sebagainya. Ya, ya lanjut. Nah seperti ini. Hati-hati kalau kita masukkan ini tajam ya, jadi kita lihat pakai kamera juga. Ya, kita lihat ujungnya kemana. Kalau udah lihat ujungnya agak didatarkan supaya tidak kena usus atau organ di bawahnya. Ya, lanjutkan aja. Nah ini yang disposable, yang dari plastik. Dan tadi dari besi ya. Jadi seperti ini fungsinya. Jadi dia akan nembus gini. Kita masukkan pelan sambil diputar. Jangan ditekan terlalu bukan kayak nusuk ya, nusuk pisau kalau kita sambil seperti ngebor lah ya, dengan tekanan yang jangan terlalu blus. Kalau blus kita kan takutnya kebablasan ke dalam. Ya kontrol tenaga aja lah. Kira-kira udah tembus, ya sudah. Akhirnya fungsinya seperti itu. Ya, kita lanjut. Nah ini bagian-bagiannya. Ini bisa dilepas-lepas, jadi nanti kalau steril harus dilepas-lepas kalau steril. Nanti ada bagian sendiri. Ya, ini kanulanya. Ya, lanjut. Ya, lanjut aja. Nah, ini kita lihat. Ini kalau kita lihat laparoskopi ini rahimnya. Ini ada miom kecil. Ya. Bisa kita ambil pakai bipolar bisa ya, jadi nanti tubanya akan turun gini di sini, autonomnya sana ya. Kita lanjutkan terus slide. Ya, nah ini yang kita masukkan main procar, jadi teleskop. Ini nanti kamera dipasang ke sini atau di sini ya. Modelnya ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Kita biasanya pakai yang seperti ini, yang kita punya. Ini kamera, nanti ini sumber cahaya masuk di sini. Ya, ini ada yang 30 derajat, ada yang lurus, tergantung kita mau pakai. Kadang kita lurus, mau lihat samping itu ada yang 30 derajat. Tapi tidak usah miring-miring, tapi ada yang sudah kamera sudah 30 derajat. Ya, biasanya kita pertama kali memang disorientasi. Mau ke kanan, ke kiri masih bingung. Karena tidak terbiasa. Sebenarnya ini cuma jam terbang aja. Ya, lanjut. Ya, ini yang tadi. Ini biasanya kita pakai yang seperti ini buat pasang cincin steril biasanya. Atau kita ini histeroskopi kalau kita mau pakai. Ambil IUD yang enggak pakai histeroskopi, pakai gini bisa. Ya. Ya, lanjut. Ini teleskop ya seperti ini. Banyak macamnya tergantung yang mau kita pakai. Kalau histeroskopi kita pakai yang kecil ya. Laparoskopi kita pakai yang 110 mili. Ya, lanjut. Nah, kamera sistem ada ini ya. Ini yang dari Stars ya. Kameranya seperti ini. Beli ini satu bisa jadi mobil. Jadi bentuknya seperti itu, dipasangkan gitu, jadi diputar, masukkan. Jadi ini ada penguncinya, nanti diputar gini, buka, terus masukkan ke ujung dari teleskop tadi. Ya. Ya, lanjut. Ya, kita pakai kabel fiber ya, fiber optik ya, yang gel ya, supaya tidak gampang rusak untuk light kabelnya, untuk sumber cahayanya. Ya, lanjut. Ya, ini sumber cahaya. Jadi nanti kabel dari masuk sini untuk sumbernya.
kemudian yang satunya masuk ke dalam teleskop tadi sebagai sumber cahaya. Hati-hati, jangan hidup dulu, pasang dulu baru dihidupkan. Kalau enggak kena duk, dia terbakar. Kadang-kadang teleskop itu kalau kena duk terbakar. Apa? Sumber cahayanya yang ujung itu panasnya minta ampun. Ya, teruskan. Ya, seperti ini. Kita lihat, nah dia lihat kamera, udah enggak lihat bawah. Jadi kita kadang disorientasi ini kemana ya. Sebenarnya seperti main game sih, cuman jangan sampai game over gitu aja ya. Lanjut yuk terus. Nah ini kita alat-alat ya, ada yang single jaw, double jaw ya, ada yang traumatik ya, kemudian ada yang pakai gigi, tergantung kita mau pakai yang mana. Usahakan kalau masuk jangan buka, tutup dulu ya. Waktu kita buka, mana yang diperlukan baru buka, terutama yang pakai gigi atau yang tajam-tajam. Hati-hati trauma. Ya, lanjut. Ya, macam-macam seperti ini ya. Ini biasanya bipolar yang gini ya. Lebih aman pakai bipolar kalau koagulasi memang, atau pakai harmonik. Lebih aman lagi dijahit ya, paling aman dijahit daripada pakai listrik. Cuman jahit itu enggak semua orang cepat bisa ya, kendalanya jam terbang ya. Terus saja ya, ini gunting ya, macam-macam guntingnya, mana yang mau dipakai ya, tergantung kebutuhan. Kita juga tidak punya semuanya bentuk, ada beberapa ya. Lanjut ya, ini Bu ya, biasanya kita kalau ada pesta kita sobek pakai monopoler ya. Ini ada needle tip biasanya buat kalau kita PCO, kita drilling, kita susulin gitu. Dan spatula ini yang monopoler ya. Ya seperti dokter Agus sampaikan tadi, kalau monopoler hati-hati, dia aliran listriknya bisa kemana-mana ya, bisa juga kemana-mana. Minimal pakai monopoler. Juga kalau kita pakai modalitas listrik, hati-hati, itu ini ada ujungnya. Ini jangan sampai kena kanula. Kalau kena kanula kamu listrik, kulitnya dibakar ya. Kalau kanulanya dari yang besi ya. Lanjutkan ya. Ini needle holder ya, ini untuk jahit ya. Memang jahit butuh latihan. Saya sendiri masih agak lama kalau suruh jahit, nah jarang jahit, males ya. Terus ya, kemudian yang hemostatik ada harmonic scalpel, ada ligasur ya, ada stapler dan sebagainya. Stapler itu seperti klem aja, jadi seperti diklip gitu, udah tinggal. Cuman harganya mahal, nggak usah jahit kalau pakai itu. Klip stapler ya. Ya, lanjut. Nah ini bentuknya, ini yang harmonic scalpel ya. Kita bisa pakai yang injaan, bisa pakai yang langsung dipijat dari sini untuk penggunaannya ya. Lanjut. Ini ligasur, kayaknya saya belum pernah pakai ini kayaknya ya. Lanjut aja ya. Lanjut. Slide. Nah ini yang laser ya, sebenarnya hampir sama Pak Agung, saya cuma mengenalkan aja ke Pak Agung. Selanjutnya ya, ini kita juga enggak pernah pakai ini, jarang, sampai harganya juga mungkin mahal ya. Lanjut. Nah ini aplikator untuk klip, kita enggak pernah pakai klip, belum pernah. Nah, sekali pakai mahal, enggak tertanggung BPJS
Ya, lanjut. Ini yang stapel ya, jadi klipnya bentuknya seperti itu, hampir sama sih, staples gitu. Ya, lanjut. Nah, ini yang stick, ada suction, kemudian yang aspiration needle. Kalau kita mau aspirasi, ada Prof Jas tuh kalau PCO diaspirasi, dilihat DPA, lihat anunya ya. Atau kalau kita ada nanah di dalam, kita aspirasi mau di PA untuk sensitivitas tes dan sebagainya ya. Ya, kita lanjut. Ini uterus manipulator akan masuk ke sini ya. Ini mioma. Kalau ada mioma udah kita buka, kita putar, kita tarik untuk screw ya. Kalau uterus manipulator kita masukkan untuk mengarahkan rahim ke atas bawah supaya medan yang kita tuju tervisualisasi dengan baik ya. Kita lanjutkan. Ini untuk kolpotomi, kalau saya tidak pernah pakai ya. Lanjut. Ini maselator, kalau terlalu besar massa yang akan kita keluarkan, kita potong-potong pakai maselator. Biasanya kita ambil, terus ini muter sendiri, ada pisaunya di sini, dan nanti memanjang gitu, mium gitu. Cuman hati-hati, kalau ini muter harus masuk, jangan sampai kena dinding abdomen, nanti kena pisaunya juga. Ini pisaunya elektrik ya. Jadi kita hati-hati. Kadang kalau kita pakai yang besi atau pakai yang plastik tuh kanulanya kadang kalau udah terlalu lama longgar, kadang terlalu pendek, terlalu panjang. Hati-hati ya, kalau kita cabut ikut kecabut, harus masukkan lagi. Jadi kita lebih hati-hati kalau ganti trocar, forceps dan sebagainya, supaya enggak kanulanya enggak berubah tempat ya. Lanjut. Ini endobag, jadi kalau kita ambil misal kita dengan ganas, kita masukkan endobag supaya tidak ada sel ganas yang keluar, maksudnya gitu. Saya kemarin pakai, kadang kita pakai kondom bisa ya, supaya ngirit. Kemarin dengan dokter ide ya, pakai, kita ambil kista dermoid pakai endobag ya. Ya, lanjut ya. Kalau kita mengenal alat laparoskopi, kita harus tahu apa yang kita butuhkan, kita mau apa gitu loh ya. Kemudian apa kegunaannya, itu yang paling penting. Kita tahu dalam laparoskopi jontok-jontok, mau milih yang mana bingung, mau milih yang gigi, mau milih yang anu apa sih. Kalau kita mau menyisihkan usus, ya jangan pakai yang gigi ya, ada klaim usus sendiri ya. Ya, kita harus tahu laparoskopi instrumennya tuh kegunaannya apa ya. Lanjut ya, sampai sini.